susu. Mami lagi minum apa? Ini air putih. Tahukah kalian, air putih merupakan salah satu contoh zat tunggal, sedangkan susu merupakan salah satu contoh campuran. Nah, mengapa air putih disebut zat tunggal dan susu disebut campuran? Kita simak pembahasannya ya. Banyak terdapat benda-benda. Benda-benda yang menempati ruang dan memiliki massa itu disebut materi. Salah satu contohnya adalah air putih. Air putih menempati ruang dan memiliki massa, sehingga ini disebut materi. Contoh yang lain adalah mainan ini. Ini adalah Lego. Benda ini menempati ruang jika dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Contohnya tempat mainan ini dimasukkan. Nah, menempati ruang dan juga memiliki massa. Sehingga ini disebut sebagai materi. Nah, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Contohnya adalah air putih ini. Itu ada yang bawa contoh lagi, kita ambil ya. Nah, ini contoh yang kedua yaitu garam. Itu ada contoh lagi. Nah, contoh yang ketiga adalah gula. Nah, ketiga contoh zat tunggal ini merupakan zat tunggal jenis senyawa. Jadi zat tunggal itu ada dua jenis, senyawa dan unsur. Air merupakan contoh senyawa karena air bisa dipisahkan ke dalam zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Air bisa menjadi unsur hidrogen dan juga oksigen. Nah, contoh yang unsur adalah besi dan logam-logam lainnya. Nah, jadi jelas ya, yang disebut sebagai zat tunggal itu ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Sekarang kita bahas yang campuran. Yaitu campuran. Campuran adalah kumpulan dari dua jenis zat tunggal atau lebih. Campuran ada dua jenis, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kita akan membuat dan membedakan yang mana campuran homogen dan yang mana campuran heterogen. Ini adalah gula. Kita akan larutkan gula ini ke dalam 1 gelas air. Lalu kita aduk. Kita sudah mendapatkan larutan gula. Kita coba ya. Rasanya manis sama seperti gula. Jadi campuran air dengan gula ini memiliki rasa yang sama seperti zat tunggal aslinya. Nah, kita perhatikan dari larutan gula ini, apakah ada endapan? Tidak ada, ya. Kita coba yang satu lagi ini. Ini adalah minyak goreng. Kita campurkan minyak goreng ini ke dalam segelas air. Nah, lalu kita aduk sama seperti tadi. Dan kita biarkan beberapa saat. Kita perhatikan. Ada lapisan antara air dengan minyak. Nah, larutan air dengan minyak ini ternyata tidak terlarut sempurna. Inilah yang disebut dengan campuran heterogen.
Sedangkan larutan air dengan gula ini disebut campuran homogen. Jelas ya bedanya antara homogen dan heterogen. Homogen tidak menyisakan endapan atau cairan zat tunggal terlarut sempurna, sedangkan campuran heterogen menyisakan endapan atau tidak terlarut sempurna.